Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di hari yang luar biasa ini. Kita mau mengawali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau berikan tema diawali dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada dasarnya itu dimulai dengan kasih Allah. Allah menciptakan dunia, Allah mengorbankan dirinya untuk manusia, itu karena Dia mengasihi manusia. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia ini itu adalah hasil dari penyimpangan kasih. Sesuatu yang harusnya memang sudah penuh dengan kasih, akhirnya disimpangkan oleh si jahat, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh Allah. Tapi pada dasarnya dunia ini diciptakan sedemikian rupa oleh Allah, itu dengan kasihnya Allah. Sehingga kasih itu sebenarnya sudah diberikan kepada Allah, kepada setiap kita. Waktu Dia membuat manusia, waktu Dia menghembuskan nafasnya kepada kepada manusia yang Dia ciptakan, itu Dia sudah memberikan kasih itu di dalam setiap hidup manusia. Namun keputusan manusialah dan godaan dari si jahat yang akhirnya membuat manusia tergoda, dan akhirnya dia tidak lagi hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah. Kita mau buka ayat firman Tuhan seperti yang disampaikan Bapak Gembala juga waktu dalam khotbahnya di tanggal 14 Januari. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang mengasihi, Bapak Gembala bilang, walaupun ada orang yang nyebelin sama kita gitu ya, karena di dalam hidup kita, apalagi waktu pas kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, otomatis Allah yang adalah kasih itu kan berdiam di dalam diri kita, dan di dalam diri kita itu ada kasihnya Allah. Nah, satu hal yang harus kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita tidak terlepas setiap harinya itu kan dari dosa, tidak terlepas dari godaan-godaan si jahat yang mau membuat kita tuh jauh dari kasihnya Allah. Nah, pada saat kita mengalami godaan-godaan tersebut, kita harus ingat kembali bahwa di dalam diri saya itu ada kasihnya Allah. Waktu kita mau ternodai nih hatinya, waktu mulai ditiupin, ada orang mungkin yang bikin kita kesel, ada orang yang bikin kita marah, terus kita ditiupin deh nih sama si jahat ya kan. Udah, sebelin aja itu orang, bales ya kan. Udah, orang itu emang kayak begitu sama kamu ya kan, dia emang udah gak demen sama kamu, ditiupin terus. Kalau kita mengamini perkataan itu, maka lama-kelamaan kasih yang ada di dalam kita itu yang akan pudar. Karena kita memberi makan sesuatu yang ada di dalam ini dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau pada saat bisikan itu datang, pada saat godaan di depan kita datang, terus kita bilang, saya ingat, saya harus tetap mengasihi orang tersebut walaupun sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu kita ingat, saya adalah milik Allah, di dalam hidup saya ada kasih Allah, saya mengenal Allah yang adalah kasih, karena itu saya mengasihi Dia. Walaupun sulit, kita belajar buat mengampuni. Walaupun sulit dan berat, kita belajar untuk tetap mengasihi orang tersebut. Bahkan terkadang yang bikin kita kesel, yang menyakiti itu kadang orang-orang terdekat. Mungkin kalau orang yang gak terlalu dekat itu masih mendingan. Bisa aja orang tua, bisa aja anak, bisa aja suami atau istri, atau saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, yang sengaja digesek untuk membuat hati kita jadi terluka. Itu adalah keputusan kita untuk tetap mau mengasihi, karena kita sadar bahwa kita adalah milik Allah dan di dalam diri kita adalah kasih.
Atau kita mau dengerin tuh bisikan-bisikan si jahat dan kita aminin bisikan-bisikan yang jahat itu, dan akhirnya kita menjadi kesel, jadi benci, jadi dendam sama orang tersebut. Bahkan mungkin ada satu rumah, saya juga gak habis pikir nih Bapak Ibu Saudara, satu rumah bisa loh orang tua sama anak gak ngomong, suami sama istri satu rumah gak ngomong. Bisa kayak gitu, kakak sama adik satu rumah gak ngomong. Saya juga gak ngerti kenapa begitu ya, karena memang mungkin dia mulai dinodai hatinya. Kita gak boleh kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Pada saat hati kita terluka, datang sama Tuhan, minta sama sumber kasih untuk memberi kesanggupan untuk kita bisa mengampuni. Saya pernah mengajarkan anak saya juga pernah bagiin share di media sosial tuh, waktu pas dia agak kecilan, pada saat dia kesel banget sama temennya. Terus kita ngajarin, saya sama suami saya mengajarkan sama dia bagaimana dia harus bisa belajar untuk tetap mengasihi dan mengampuni temannya. Dan dia ngomong itu sulit, karena begitu pas dia mau mengasihi, temannya tersebut melakukan hal yang begitu lagi, yang bikin dia tuh kesel lagi gitu. Tapi akhirnya dia berhasil. Bapak Ibu Saudara, kita pasti bisa berhasil kalau kita minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena di ayat yang ke-8 dibilang ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Berarti kalau kita gak bisa mengasihi orang yang bikin kita sebel, orang menyakiti kita gak bisa mengasihi mereka, berarti kita itu tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Orang yang di luar Allah, orang yang di luar Tuhan, kalau dia tidak bisa mengasihi itu wajar, karena dia belum kenal pribadi Allah. Tapi kita sebagai orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengenal Allah, kalau kita tidak bisa mengasihi, kita tanda tanya nih, bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Diawali dengan kasih. Makanya setiap pagi Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, dengarkan renungan, buka hati kita supaya kasih Allah itu masuk ke dalam diri kita. Karena kalau kasih itu dari pagi kita melek mata udah masuk ke dalam hati kita, sepanjang hari itu Allah akan memampukan kita untuk bisa mengasihi siapapun, bisa membantu kita mengatasi setiap apapun yang kita hadapi di depan. Kenapa? Karena kita sudah mengawalinya dengan kasih. Pagi hari ini, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama boleh belajar mengawali setiap hari kita dengan kasih-Nya Allah, dengan datang sama Tuhan, supaya kita dimampukan untuk bisa mengasihi. Sebikin-bikinnya, nyebelinnya itu orang gitu ya, kita tetap bisa mengasihi karena ada kasih Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami mau membuka hati kami. Kami mau mengawali hari kami. Bukan cuma hari ini, tapi kami mau setiap hari kami mengawali hari-hari kami dengan kasih-Nya Allah, dengan pertolongan-Nya Allah, dengan membaca firman Tuhan, dengan membawa hadirat Allah dalam hidup kami. Sehingga kasih Allah yang ada dalam diri kami memampukan kami sepanjang hari ini untuk bisa mengasihi orang-orang, termasuk orang-orang yang bikin kami kesel, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang bikin bete, orang-orang yang nyakitin kami. Kami tetap bisa mengasihi mereka dengan kasih yang Tuhan berikan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali setiap hari dalam hidup kita dengan kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengasihi.